kami menyembah Engkau. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari angkat hatimu kepada Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan. Mari angkat hatimu ke hadapan hadirat-Nya. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran. Saat ku sembah, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran. Saat kami menyembah Engkau, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran.
altar-Mu yang kudus, menikmati hadirat-Mu, menikmati kebaikan-Mu Tuhan, menikmati suakamu. Hadirat-Mu yang memuaskan kami, hadirat-Mu yang membebaskan hidup kami. Di hadirat-Mu ada sukacita, di hadirat-Mu ada damai sejahtera, di hadirat-Mu ada jawaban dalam setiap pergumulan. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Lawat setiap kami Tuhan. Glory, glory. Di hadirat-Mu aku bebas, di hadirat-Mu aku puas, di hadirat-Mu ada terang kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatan-Mu. Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Di hadirat-Mu aku puas, di hadirat-Mu aku bebas, di hadirat-Mu ada terang kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatan-Mu. Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Di hadirat-Mu ada terang kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatan-Mu. Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Di hadirat-Mu, di hadirat-Mu ada terang kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatan-Mu. Amin. Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Raja. Di hadirat-Mu kami datang, di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Raja kita, Raja di atas segala raja. Haleluya, haleluya. Terima kasih buat hadirat-Mu Bapa. Terima kasih buat sukacita yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Terima kasih buat kasih setia-Mu yang tidak berkesudahan dalam hidup kami. Pribadi lepas pribadi, setiap keluarga-keluarga boleh merasakan kebaikan Tuhan, boleh merasakan sukacita yang Tuhan kerjakan. Pagi hari ini Tuhan,
kami ada di hadapan hadirat-Mu. Kami mau mempersembahkan puji-pujian kami, penyembahan kami, bahkan hidup kami mempersembahkan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau lebih lagi untuk memuji Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, sekali lagi saya ucapkan selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat kita beribadah kepada Tuhan dimanapun kita berada. Biarlah sukacita surga yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita itu ada dalam hati kita, menguasai kita, seluruh kehidupan kita. Haleluya. Sukacita surga beribadah kepada Tuhan, bertepuk tangan memuji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama. Haleluya. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan batas semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, terima sukacita surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan batas semangatku, takkan hilang kekuatan. Haleluya, haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan batas semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, mari angkat tanganmu bersukacita di hadapan hadirat Tuhan. Haleluya, takkan batas semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, haleluya. Haleluya, sukacita Tuhan itu yang menjadi kekuatan dalam hidup kita. Mari kita bernyanyi bagi Tuhan, berglori bagi Tuhan. Nyanyi glory, haleluya. Haleluya, bersukacita di hadapan hadirat Tuhan. Naikkan pujianmu, penyembahanmu kepada Tuhan. Nyanyi glory.
nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari serukan, mari serukan, hey serukan, hey bahwa Yesuslah Raja. Oh mari serukan, hey serukan, hey bahwa Yesuslah Raja. Oh mari serukan, hey serukan, hey bahwa Yesuslah Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa bahagia, kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari serukan, mari serukan, hey serukan, hey bahwa Yesuslah Raja. Oh mari serukan, hey serukan, hey bahwa Yesuslah Raja. Mari serukan, mari serukan, hey serukan, hey bahwa Yesuslah Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa bahagia, kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan, mari rayakan, mari rayakan dan nyanyi. Haleluya. Memberikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Puji Tuhan. Haleluya. Mari rayakan dan nyanyikan kebaikan Tuhan. Puji Tuhan, kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Biar firman Tuhan yang akan menuntun kita, firman Tuhan yang akan meneguhkan kita. Sebab kita tidak dapat jalan sendiri tanpa pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Ku tak dapat jalan sendiri. Ku tak dapat jalan sendiri. Tuhan tolong padaku. Biarlah sinarmu menerangi
menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Ku tak dapat jalan sendiri. Ku tak dapat jalan sendiri. Tuhan, tolong padaku, biarlah sinar-Mu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Ku tak dapat jalan sendiri. Ku tak dapat jalan sendiri. Tuhan, tolong padaku, biarlah sinar-Mu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan ku tak dapat jalan sendiri. Haleluya. Ku tak dapat jalan sendiri. Tuhan, tolong padaku, biarlah sinar-Mu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan. Sekali lagi, ku tak dapat jalan sendiri. Haleluya. Ku tak dapat jalan sendiri. Tuhan, tolong padaku, biarlah sinar-Mu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Biarlah sinar-Mu menerangi kami, biarlah sinar-Mu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Biarlah sinar-Mu menerangiku, biarlah sinar-Mu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Serahkan kepada utama sebab ku tak dapat jalan sendiri. Sebab ku tak dapat jalan sendiri. Sebab ku tak dapat jalan sendiri. Haleluya. Ini pengakuan kami kepadamu Tuhan, bahwa kami tidak dapat berjalan dengan kekuatan kami, dengan hikmat kami manusia. Kami perlu tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu.
kami perlu tuntunan firman-Mu yang akan terus menerangi jalan-jalan kehidupan kami di tengah dunia yang penuh dengan dosa kegelapan. Terima kasih Bapa, pagi hari ini kami telah memuji-Mu, kami telah meninggikan. Biarlah Tuhan melalui puji-pujian kami pada pagi hari ini, kami sama-sama dikuatkan oleh Tuhan, kami sama-sama dihiburkan oleh Tuhan. Menghadapi situasi kondisi yang hari-hari ini Tuhan menakutkan setiap kehidupan kami manusia. Tapi kami percaya kepada Allah yang hidup, Allah yang sudah mati, tapi juga Allah yang sudah bangkit untuk membenarkan kami Bapa. Kami percaya kehidupan sudah ada di dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa, terima kasih buat kasih karunia-Mu, terima kasih buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Pagi hari ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah urapan-Mu menjadi bagian hamba-Mu. Kepada kami semua sidang jemaat Tuhan, baik yang ada dalam gedung ini maupun jemaat-Mu yang ada di rumah mereka masing-masing. Biarlah Tuhan kami sama-sama akan diberkati oleh firman Tuhan. Firman-Mu adalah jawaban dalam setiap pergumulan-pergumulan kami Bapa. Sehingga apapun keadaan yang sementara terjadi, tapi kami tidak ragu, kami tidak khawatir dalam kehidupan kami. Sebab kami percaya kepada Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Dan oleh kekuatan kuasa Roh Kudus, kami akan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Kiranya damai sejahtera yang melampaui segala akal itu diam di dalam hati kita, diam di dalam kehidupan kita, pikiran kita di dalam Kristus Yesus. Saudara bersuka cita pagi hari ini, amin. Haleluya. Saudara yang ada di rumah, 2-3 orang berkumpul karena nama Tuhan, di situ Tuhan hadir. Haleluya. Itu pegangan kita, itu keyakinan kita, iman kita kepada Tuhan Yesus, bahwa situasi tidak bisa mempengaruhi iman kita, tidak mempengaruhi kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus. Karena Dia adalah Tuhan yang baik, karena Dia adalah Tuhan yang hidup, yang sudah mati, yang sudah bangkit bagi saya dan saudara membenarkan kita. Bahkan sudah naik ke sorga, kita akan menantikan kedatangannya pada kali yang kedua. Satu kebenaran firman Tuhan yang pagi hari ini saya akan bagikan kepada kita dalam surat 1 Petrus pasalnya yang keempat. 1 Petrus pasalnya yang keempat. Saudara bisa dapatkan pembacaan kita di dalam ayatnya yang ke-7. 1 Petrus pasal 4 ayatnya yang ke-7. Kita baca ayat ini bersama-sama. Saudara sudah menemukan? Kita akan baca ayat ini bersama-sama. 1 Petrus pasal 4 ayatnya yang ke-7 kita baca bersama-sama. Hidup orang Kristen itu topik judul dari perikop ini, ayat 7 sampai ayatnya yang ke-11. Ayat 7 kita baca, 2, 3. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Sekali lagi, 3. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Amin. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kesudahan segala sesuatu ini adalah sebuah ungkapan yang disampaikan oleh Rasul Petrus kepada jemaat
Tuhan yang ada di 5 kota, di 5 tempat. Saudara, dalam 1 Petrus dan dalam 2 Petrus ini, saudara bisa menemukan ada beberapa istilah yang disampaikan tentang kedatangan Tuhan Yesus. Ya, kesudahan segala sesuatu itu. Di dalam pasal 1 ayat 5 dan ayatnya yang ke-6 dari 1 Petrus berkata, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Kita dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Kesudahan segala sesuatu yang dimaksud adalah menantikan keselamatan. Kita sedang menantikan keselamatan yang akan dinyatakan bagi saya dan saudara, bagi kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan, dinyatakan pada zaman akhir. Di dalam pasal 4 dari 1 Petrus pasal 4, ayat 13 kita bisa temukan, sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Ini menunjuk waktu Tuhan akan menyatakan kemuliaannya. Jadi kesudahan segala sesuatu tadi berbicara tentang keselamatan yang akan datang, yang dinyatakan pada zaman akhir. Dan juga di dalam pasal 4 ini dinyatakan tentang waktu yang akan dinyatakan. Tuhan akan menyatakan kemuliaannya, yaitu kedatangannya pada kali yang kedua. Di dalam pasalnya yang kelima, ayat 1, aku menasihatkan para penatua di antara kamu. Aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Kemuliaan yang akan dinyatakan kelak itu berbicara tentang kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Bahkan yang tidak asing lagi bagi kita di dalam 2 Petrus pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-10 dikatakan, tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Nah saudara, ini yang Rasul Petrus maksudkan kesudahan segala sesuatu sudah dekat adalah kemuliaan yang akan dinyatakan oleh Tuhan kepada orang-orang percaya. Keselamatan yang sudah semakin dekat. Dalam Roma pasal 13 ayatnya yang ke-11 dikatakan, Roma 13 ayat 11, hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Paulus sampaikan kepada jemaat yang ada di Roma pada abad yang pertama. Mereka harus mengetahui waktu yang sekarang itu merujuk pada waktu Rasul Paulus
menyampaikan firman ini kepada jemaat di Roma. Mereka harus mengetahui keadaan waktu sekarang, waktu di mana saat Paulus menyampaikan firman ini kepada mereka. Paulus menyampaikan, saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Saatnya bagi saya dan saudara kita untuk bangun dari tidur rohani kita. Kerohanian kita yang mungkin sedang tidur hari-hari ini justru menjelang kedatangan Tuhan pada kali yang kedua, yang kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Tuhan menuntut kita sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang Kristen untuk bangun dari tidur secara rohani. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Amin. Saya dan saudara, kita tidak tahu. Saya tidak tahu kapan saudara mulai percaya, mengaku sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupanmu. 50 tahun atau 40 tahun, 60 tahun yang lalu engkau percaya kepada Yesus. Engkau mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Ataupun baru beberapa tahun belakangan ini. Ataupun saat ketika saudara mendengar firman Tuhan ini, saudara mengambil keputusan untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Alkitab berkata bahwa sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Sekarang keselamatan, sekarang kemuliaan Allah semakin dekat dengan kita. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Saudara, banyak perdebatan-perdebatan yang terjadi antara satu hamba Tuhan dengan hamba Tuhan yang lain, satu jemaat dengan jemaat yang lain. Para ahli teologi berdebat satu dengan yang lain tentang persoalan, tentang masalah yang sekarang ini sedang terjadi. Dihubung-hubungkan dengan kedatangan pada kali yang kedua. Saudara, dihubung-hubungkan dengan antikris, coronavirus, COVID-19 dihubung-hubungkan. Dengan keadaan yang akan terjadi di mana antikris mulai menyatakan dirinya. Saudara, sehingga banyak hamba Tuhan, banyak pendeta-pendeta yang berdebat satu dengan yang lain tentang keadaan, tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi, menanggapi virus sementara yang terjadi di bangsa kita, bahkan yang ada di dunia ini. Dihubungkan dengan keadaan 666. Kalau hitung corona jumlah huruf 6. Masing-masing huruf C dijumlahkan C huruf ketiga dari abjad. CORONA, jumlah semua adalah 66. Kalau di total dari jumlah huruf corona, bahkan jumlah bagian-bagian huruf-huruf itu jumlahnya 666. Dihubungkan ke sana. Haleluya. Ya, ditafsirkan ke sana. Muncul lagi alat pengukur suhu. Kenapa harus diarahkan ke dahi?
Banyak penafsiran-penafsiran merujuk kepada Wahyu pasal 13 yang akan satu kalinya waktu antikris ya akan menyatakan dirinya secara pemerintahan secara global. Dia akan memerintah dunia, memerintah secara politik, memerintah secara ekonomi, semua dia kuasai. Antikris. Kalau keadaan ini semua dihubung-hubungkan, ya bisa jadi kena masuk di akal. Tapi ada juga yang menyatakan bahwa ini semua adalah dampak dari ilmu pengetahuan yang sudah berkembang. Ya. Jadi kalau dihubung-hubungkan ya bisa jadi. Banyak orang berdebat masalah ini. Tapi saya mau katakan kepada kita pada pagi hari ini. Terlepas dari keadaan, situasi COVID-19 ini. Saudara mau hubungkan dengan wahyu. Dengan penggenapan akan kedatangan Tuhan Yesus. Kali yang kedua. Ya. Ataupun saudara mau tafsirkan ini akibat dari dampak daripada ilmu pengetahuan. Terserah kita. Namun pagi hari ini kebenaran firman Tuhan saya ingin sampaikan kepada kita. Bahwa kesudahan segala sesuatu itu sudah dekat. Kedatangan Tuhan Yesus kedua kali itu sudah dekat. Rasul Petrus menyampaikan ya, penulisan dari surat 1 dan 2 Petrus ini ditulis sekitar tahun 65 Masehi. Ataupun ada yang menafsirkan tahun 81 sampai 90 Masehi. Tapi yang saya mau nyatakan kepada kita, Petrus menyampaikan itu kurang lebih 21 abad yang lalu. Dia sampaikan itu 21 abad yang lalu bahwa kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Artinya apa? Kita sudah ada di akhir atau ending dari kesudahan segala sesuatu itu. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, lewat kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, kesudahan segala sesuatu itu sudah dekat. Mari sesuai dengan firman Tuhan, kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Mari kuasai dirimu. Kuasai diri saya dan saudara. Saudara, penguasaan diri adalah salah satu bagian dari buah roh. Dalam Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23. Buah roh yang ke-9 yaitu penguasaan diri. Di hari-hari yang terakhir ini, saudara. Di hari-hari menjelang kedatangan Tuhan Yesus, terkhusus dalam situasi kondisi yang sedang kita alami saat ini. Tuhan menuntut saya dan saudara untuk menguasai diri. Menguasai diri kita. Ayat Roma pasal 12 ayatnya yang ketiga berkata, berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai dirimu menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan
dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Masing-masing kita menguasai diri. Ketika penguasaan diri tidak ada, akan timbul pertikaian, akan timbul perselisihan. Saya katakan tadi, pendeta satu dengan pendeta yang lain, saudara saksikan sendiri. Berdebat, berselisih satu dengan yang lain. Justru hari-hari menjelang kedatangan Tuhan, justru hal-hal yang sementara terjadi di dalam bangsa kita menuntut saya dan saudara untuk belajar menguasai diri. Kalau kita sudah bisa menguasai diri, menguasai mulut kita, menguasai pikiran kita, menguasai hati kita, menguasai tindakan-tindakan kita, perbuatan kita, menguasai diri, saudara, kita akan mampu menguasai keadaan yang terjadi. Itulah sebabnya, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, karena kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Tambah hari-hari ini menjelang kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Akan banyak orang yang meninggalkan Tuhan. Akan banyak peristiwa-peristiwa yang akan terjadi. Saudara, mari kita mau belajar untuk menguasai diri. Kuasailah dirimu. Dan yang kedua, jadilah tenang. Jadilah tenang, saudara. Tenang di sini bukan berbicara, bukan berarti bahwa tidak ada masalah. Tidak ada persoalan, semua aman-aman saja. Tenang yang dimaksud di sini, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, berbicara bukan hal yang terjadi di sekitar kita. Bukan hal yang terjadi yang ada di luar diri kita. Tapi tenang yang dimaksud di sini adalah yang keluar dari dalam kehidupan kita. Hati kita tenang. Kalau kita tidak bisa menguasai diri, kita belum tenang. Tapi kalau kita sudah belajar menguasai diri kita, maka kita akan menjadi tenang dalam kehidupan ini. Sekali lagi, tenang bukan berbicara, bukan berarti kita tidak akan alami persoalan, kita tidak akan mengalami tantangan, tidak akan mengalami pergumulan-pergumulan hidup ini. Tapi tenang dalam artian bagaimana respon kita, tanggapan kita yang keluar dari dalam kehidupan kita. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, saya teringat satu peristiwa Tuhan Yesus ketika murid-muridnya dalam perjalanan menyeberang Danau Galilea. Mereka mengalami badai, mengalami angin sakal. Dari tempat yang jauh di gunung, Yesus melihat betapa susahnya, betapa payahnya murid-muridnya mendayung akibat angin sakal. Tiba-tiba Yesus datang menghampiri mereka. Mereka berteriak-teriak, mereka ketakutan karena mereka mengira bahwa Yesus adalah hantu. Dalam kepanikan yang sementara mereka alami, bukan saja dari gelombang yang sementara mereka hadapi, ketakutan, kepanikan, ditambah lagi dengan mereka melihat sosok Yesus yang mereka kira adalah hantu. Kepanikan, ketakutan mereka
bertambah-tambah. Sehingga Yesus berkata kepada mereka, saudara, di dalam Matius pasal 14, Matius pasal 14 ayat 27. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Tenanglah, aku ini, jangan takut. Saya mau katakan kepada kita, ayat ini, firman Tuhan ini pun datang dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Menghadapi situasi yang sedang menakutkan, yang sedang membuat kita khawatir, yang sedang membuat kita gelisah, cemas. Firman Tuhan datang kepada kita, tenanglah, aku ini, jangan takut. Haleluya. Ini firman datang kepada kita. Tenanglah. Ini Yesus sampaikan kepada murid-muridnya. Tenang, tenang, aku ini, jangan takut. Yesus mau sampaikan kepada kita pada pagi hari ini, supaya kita tenang dalam menghadapi badai. Kita tenang dalam menghadapi situasi yang sekarang ini sedang terjadi. Menghadapi virus corona yang hari-hari ini mulai bertambah, mulai berkembang. Ya. Mari kita tetap tenang sambil kita waspada, sambil kita menjaga fit kesehatan tubuh kita, menjaga kebersihan kita, sambil kita tenang dalam hati kita. Situasi keadaan bisa menggoncangkan. Ingat, kata Yesus kepada murid-murid pun berkata kepada kita pada pagi hari ini, tenanglah, aku ini. Kesadaran kita akan kehadiran Yesus dalam kehidupan kita sangat diperlukan. Kesadaran saya dan saudara, kesadaran kita umat-umat Tuhan, orang-orang percaya akan adanya Yesus dalam perjalanan kehidupan kita itu sangat perlu. Murid-murid menyadari akan kehadiran Yesus. Tenanglah, aku ini, jangan takut. Saudara, bagaimana caranya supaya kita tidak takut dalam hidup ini? Mazmur 62 berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku. Haleluya. Mari kuasai dirimu dan jadilah tenang. Yang ketiga, supaya kamu dapat berdoa. Saudara, hari-hari ini bukan perdebatan yang bangsa kita dambakan. Bukan pandangan-pandangan dari teolog-teolog yang dibutuhkan saat-saat ini. Gereja harus berdoa bagi bangsanya. Bangsa kita perlu doa. Kota kita perlu doa. Gereja kita perlu doa. Kita sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan, yang kita perlukan adalah doa, doa, doa. Mari sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai jemaat Tuhan, mari kita mau menguasai diri kita. Mari kita mau menjadi tenang dalam hidup ini. Tenang bukan situasi yang terjadi di luar, tapi tenang yang keluar dari hati kita. Keluar dari dalam kehidupan kita. Meskipun situasi terjadi, kita tetap tenang menghadapinya. Dan kita berdoa. Saudara, mari kita mau berdoa bagi kota kita, bagi bangsa kita. Berdoa bagi orang-orang yang sementara sakit terkena virus corona ini. Kiranya Tuhan menolong kita semua.
kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu, saya dan saudara dapat berdoa. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Amin. Kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Kita nyanyikan pujian hanya dekat Allah saja aku tenang. Haleluya. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri sambil nyanyikan pujian ini. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya dekat, hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya dekat, hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh jemaat nyanyikan pujian ini. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lama. Hanya Dia gunung batuku,
Saya undang Ibu Rohani untuk memimpin kita dalam doa syukur firman Tuhan. Gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hanya dekat Allah saja, haleluya, berasa tenang. Haleluya. Terima kasih Roh Kudus. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu. Kesempatan yang indah kami dapat bersekutu bersama-sama memuji namamu. Bahkan kami telah mendengarkan firman-Mu Bapa, baik kami yang ada di gedung ini, bahkan jemaat-Mu yang mengikutinya di rumah mereka masing-masing. Bapa, kami bersyukur bahwa hanya firman yang menjadi jaminan bagi kami, menandakan bahwa sesungguhnya Bapa, hari kedatangan-Mu sudah dekat. Biarlah kiranya kami masing-masing menguasai diri kami. Kami boleh menjadi tenang supaya kami dapat berdoa. Sebab itu mari Roh Kudus tolong kami. Roh Kudus penuhi kami. Jangan lepaskan tangan kami Bapa. Tuntun kami agar kami tetap berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah Roh Kudus berkarya di dalam setiap kehidupan kami. Semua yang percaya kepadamu Bapa, hidup di dalam pimpinan pertolongan kuasa Roh Kudus-Mu. Ketenangan kami hanya dapatkan ketika kami dekat dengan Engkau. Sebab itu Bapa di surga, biarlah kiranya kami mau selalu dekat dengan Engkau. Biarlah menjalani hidup ini Bapa, di tengah-tengah situasi dan keadaan yang sementara melanda bangsa kami Bapa. Tidak ada pilihan lain kecuali kami mau dekat dengan Engkau. Sebab pertolongan hanya kami dapatkan hanya di dalam Engkau Tuhan Yesus Kristus. Sebab itu Bapa, tariklah hati kami untuk selalu dekat dengan Tuhan, selalu menyatu dengan Engkau, menjadi satu roh dengan Engkau. Terpuji namamu Bapa di surga untuk kebenaran-Mu. Berkati dalam setiap kehidupan kami, sampai dimanapun ke Tuhan kegiatan ini, berita firman Allah ini terdengar. Tuhan memberkati, Tuhan mengurapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga firman ini meneguhkan kami, menguatkan kami, untuk kami tenang di dalam mengiring akan Tuhan. Kami tidak akan terpengaruh dengan situasi yang sedang terjadi, tapi kami tetap tenang
karena kami dekat dengan Tuhan. Terima kasih untuk jaminan firman-Mu bagi kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami bawa seluruh sidang jemaat-Mu dalam setiap pergumulan yang dihadapi. Kami percaya kekuatan hanya kami dapatkan di dalam Engkau. Kami hanya kuat kalau kami dekat dengan Engkau. Sebab itu Tuhan tolong seluruh jemaat. Mungkin ada yang sakit, yang mungkin terbaring di tempat tidur ataukah di rumah sakit. Tuhan lawat mereka dengan tangan yang penuh kuasa, tangan yang berlubang paku, kiranya menjangkau mereka dan menyembuhkan mereka di dalam nama Yesus. Mereka tetap kuat, sehat untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Kalau ada yang susah, Engkau hiburkan. Yang menghadapi pergumulan apapun, dalam nama Yesus tertolong. Terima kasih banyak Bapa di surga. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami percaya sudah memberkati kami siang hari ini. Memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu. Pakai terus di dalam kuasa dan urapan Roh-Mu yang kudus. Saya akan dimanapun hamba-Mu berdiri menyampaikan firman-Mu, di situ Tuhan hadir, kuasa menyata, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Saatnya tiba Bapa, kami akan membawa korban persembahan kami. Tuhan kiranya memberkati apa yang menjadi bahagian dari anak-anak-Mu. Tuhan membalas dengan lipat ganda. Kami lakukan ini semua karena mengasihi Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sambil kita bawa persembahan kita nyanyikan pujian. Tuhan yang bersama kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Katakan sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, Kau besertaku. Hidup tak menentu, hanya Engkau kepastian hidupku. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Haleluya. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Tangan-Mu yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama kami. Oh Tuhan yang bersama. Haleluya. Saya persilakan kepada Bapak Gembala
untuk menutup kita di dalam doa berkat dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Ku tak gentar sebab Allahku bersama kami, Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Tangan-Mu yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama kami. Tangan-Mu yang pegang hidup, tangan-Mu, tangan-Mu yang pegang hidupku, tangan-Mu yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama kami. Haleluya. Mari berikan sorak-sorak haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu. Ibadah kami pada pagi hari ini boleh dapat berjalan, dan kami percaya berjalan sesuai kehendak-Mu. Kami berdoa buat seluruh sidang jemaat yang ada, bahkan yang percaya kepadamu di mana dia ada. Kiranya rahmat-Mu, kiranya anugerah-Mu dia semua rasakan. Biarlah kekuatan oleh Roh Kudus-Mu akan menguatkan kami semua mengiring dan melayani Engkau sampai hari Maranatha. Akhirnya kekasih-kekasih-Mu. Haleluya. Pulanglah. Terimalah berkat, rahmat dan anugerah daripada pihak Bapa di surga. Cinta dan kasih sayang Tuhan Yesus Juru Selamat yang tidak pernah meninggalkan kita piatu, yang menyertai kita senantiasa sampai kepada akhir zaman. Oleh pertolongan Roh Kudus yang berkarya di dalam setiap orang yang percaya. Amin. Menuntun setiap orang yang percaya kepada seluruh kebenarannya Tuhan. Menyongsong kedatangan Tuhan Yesus pada kali kedua yang tidak lama lagi. Dengan mengucap syukur, kami akhiri ibadah kami pada pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Semua kita katakan bersama. Amin. Terima Haleluya. kasih banyak. Selamat tengah hari. Tuhan memberkati. Haleluya. 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 Amin. Haleluya. 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 Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. 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 Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.